Jangan heran meskipun hanya melawan Yaman malam ini, permainan timnas Indonesia U20 masih sangat buruk guys. Yaps, babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Timnas Indonesia U20 ternyata masih sangat susah membongkar pertahanan dari Yaman. Dan bahkan sejak menit awal, Yaman itu udah berhasil menguasai permainan dengan tekanan-tekanannya yang hampir membobol gawang timnas Indonesia U20 guys. Jujur, melihat permainan timnas Indonesia U20 di babak pertama melawan Yaman malam ini, memang udah dipastikan kita nggak layak guys lolos ke perempat final. Karena seolah-olah timnas Indonesia U20 tidak belajar dari kekalahan sebelumnya, di mana ada salah satu pemain Yaman yang bernama Adel, mempunyai postur pendek, tapi di akhir babak pertama tadi nyaris ciptakan gol dari sundulan kepala. Lagi dan lagi timnas Indonesia U20 kalah duel lewat bola atas. Padahal harapan kita semua seharusnya timnas Indonesia U20 bisa bermain lepas dan mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin. Karena Yaman adalah tim terlemah guys di grup C Piala Asia U20 kali ini. Tapi kenyataan di lapangannya timnas Indonesia U20 masih bisa ditekan oleh Yaman. Dan terkesan Yaman lebih enjoy permainannya dibanding timnas Indonesia U20. Kalau menurut kalian kira-kira apa nih salahnya guys? Kenapa permainan kita itu tidak berubah dari permainan sebelumnya? Breaking news guys, ada info terbaru nih. Half time timnas Indonesia U20 menghadapi Yaman, skor sementara 0-0 di lanjutan Piala Asia U20 2025. Aduh, gimana ya? Capek gua ngeliatnya. Bagi-bagi, passing. Jangan maksain dribble, bukan Messi gitu loh. Jangan ini juga ya, jangan long ball. Long ballnya ke Arlians ya. Passing. Ya, apa susahnya main bagi-bagian gitu. Lu bukan Messi kan? Kemungkinan besar kan Coach Sapri bakal dipecat nih boy ya. Bakal diganti. What if, bagaimana jika ternyata Doi bukan dipecat, melainkan ditunjuk sebagai Dirtek Timnas Indonesia. Dan yang akan meneruskan legasinya Coach Sapri di U20 adalah Bima Sakti. What if nih ya. Faktanya, akhir bulan ini, PSSI akan mengumumkan Dirtek baru, yang sampai detik ini, masih belum ada clue siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Apakah akan orang dari Belanda lagi? Gua nggak tahu. Coba, lu bayangkan. Coach Sapri menjadi Dirtek Timnas Indonesia. Yang Doi itu tahu banget jelas. Kalau misalnya anak Indonesia, itu nyaman bermain dengan cara Indonesia. Gue sih pribadi sih dukung aja sih boy kalau misalnya keputusan federasi adalah menjadikan Pak Sapri sebagai Dirtek. CV-nya udah jelas ya nggak? Kalau misalnya lu bingung CV-nya kayak gimana, silakan lu cek bio-nya Pak Sapri. Nambah lagi tuh bawah tuh nanti tuh. Dirtek Timnas Indonesia untuk membantu penyelarasan filosofi dan mempermudah kinerja Patrick Kluivert. Gue sih nggak kebayang ya kalau ini terjadi. Bener-bener sulap banget ya, bener-bener. Menurut kalian gimana boy? Kalau misalnya seandainya hal ini beneran terjadi, itu kan defensif, bertahan. Bahkan ketika melawan Australia yang imbang 0-0 itu hampir menjurus ultra defensif di babak kedua. Cuma memang jelas gitu. Memang arahnya mau ke situ. Kita aja udah tahu, kita yang nonton ultra defensif nih. Polanya itu nampak. Memang disetel seperti itu. Nah, Pak Sapri kemarin kita nggak tahu apa yang mau disetel. Ini apakah mau main defensif, mau main setengah defensif tapi mengandalkan serangan balik, mau ofensif, nggak jelas, kita nggak tahu. Nggak ada posting di timnas terutama U20 ya, itu emang udah dilakukan oleh akun timnas Indonesia itu udah lama. Setelah gue tanya kenapa itu nggak dilakukan, alasannya ini versi orang di timnas Indonesia ya, katanya karena postingan kalah itu jadi platform untuk orang menghujat pemain. Itu nggak bagus juga. Itu nggak bagus. Lo bayangin itu platform disediakan oleh timnas Indonesia, bukan oleh misalkan Erick Thohir ngepost apa, itu ya udah, itu Erick Thohir. Kalau nggak pemain ngepost apa, jadi ujian kebencian itu ya udah. Tapi ini disiapkan oleh timnas Indonesia. Nah itu nggak mau kayak gitu. Kemarin tuh di tweet masih ada, tapi bukan grafis, sama di story ada. Itu minimal tuh. gue rasa cukup bisa diterima gitu ya, karena ini untuk melindungi pemain juga dari kecaman-kecaman gitu ya. Karena kepikiran katanya pemain tuh. pastilah, apalagi muda, Dan itu pemain junior loh. Tim nasional mana yang sangat meng-highlight tim junior mereka gitu. Misalnya kayak katakanlah Inggris juara Piala Dunia. Ya udah, U20 ya sama udah, 17 ya ya udah udah. aja sih. Jalan mereka tuh masih panjang. Misalnya Belanda ya kita lihat bagaimana tim mudanya gimana ujung-ujungnya main buat timnas Indonesia. Nah, kalau misalkan lu masih ingin mengkritik, ya lu juga harus belajar bisa mengelaborasi kritik lo. Misalkan mau ngeritik permainannya, sistemnya, taktiknya, pelatihnya, ya udah lu jelasin. Sebenarnya bukan berarti lu nggak boleh beropini, tapi tinggalin aja opini lo bagaimana. Bisakah tim nasional senior yang sekarang bermain secara Villanesia? Saya bisa garansi tidak bisa. Karena kalau ini kita lakukan selama 10 tahun ke depan, kalau pemain-pemain yang lahir nanti, yang muncul nanti dengan pembelajaran kurikulum Villanesia, dengan sendirinya
tim nasional senior akan bermain dengan cara Villanesia. Dengan sendirinya pengurus PSSI harus mencari pelatih yang memahami Villanesia. Oleh sebab itu kemarin saya minta memberikan masukan ke ketua umum yang lama dan saya akan sampai juga ke ketua umum yang baru. Kalau bisa pelatih tim nasional usia muda itu harus pelatih Indonesia. Malam ini juga istimewa, saya ketemu dengan Coach Justin. Saat lawan Vietnam, saya dikirimkan oleh Kurniawan link podcast beliau. Awalnya saya nggak tertarik gitu, tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin, banyak benarnya gitu. Terakhir, bahwasanya medali emas SEA Games bukan levelnya Indonesia. Saya setuju, Coach. Sangat setuju. Jangan bilang ya, besok gua akan bikin video The Boy tentang timnas U20 dan gue sangat kecewa dan gue akan propose untuk diganti. Indra Safri diganti, akan gue bilang. Oke. 2 kekalahan artinya kita selesai di turnamen kali ini. Selesai berarti. Selesai. Dan kalau kita sedikit mungkin kalau gue boleh membandingkan dengan turnamen 2 tahun lalu ya di Uzbekistan, berarti ini penurunan kan? Penurunan karena belum dapat poin dan secara kebobolan juga kita lebih banyak kali ini. Waktu itu tuh kalau nggak salah kita kebobolan 3 kok. 3 kali doang kita kebobolan. Jadi 2-0 dari Irak, satu lagi kalau nggak salah kebobolan 1, terakhir 0-0 dari Uzbekistan. Bahkan dalam Uzbekistan waktu itu kan kita 0-0. Sekarang kita kalah 3-1. Gitu. Jadi ya Penurunan ya. Penurunan. Dan ya dengan TC yang begitu lama kemana-mana dengan privilege dan kemewahan yang didapat, ya gue rasa harus ada evaluasi sih. Silahkan silahkan dijawab sendiri apa makna evaluasi, tapi ya harus ada evaluasi jelas. Karena kita nggak bermain sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan begitu panjang. Aduh, udah training camp kesana kemari, ikut mini turnamen, bahkan ikut lengkap juga loh. Tapi hasil pertandingan timnas Indonesia U20, kita lihat sendiri lah ya gaya permainan para skuad Garuda Muda. Taktik permainannya tuh kayak nggak ada bedanya gitu sama pas laga uji coba. Udah kalah 3-0, tapi masih bilang kalau permainannya nggak begitu buruk. Training camp udah ke mancanegara, skuadnya juga udah elit. Tapi soal taktik dari pelatihnya gimana nih? Duh, nggak kebayang sih Uzbekistan. Pasti nanti full time-nya tuh nggak bakal diposting sama adminnya. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC-nya di sini, TC di sini, TC di sini, bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Rob? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji coba internasional itu. Ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik, tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Persiapan Indra Syafri bersama timnas U20 besutannya bisa dikatakan salah satu yang terlama dan paling matang. Serangkaian TC dan persiapan sudah dijalani Indra Syafri bersama tim besutannya. Hal itu bertujuan demi dapat meraih target semifinal di Piala Asia dan menembus Piala Dunia U20. Serangkaian persiapan yang sangat panjang sudah dilakukan, mulai dari mengikuti Toulon Cup, TC di Korea dan TC di Jepang. Tidak cukup sampai di situ, tim besutan Indra Syafri juga melakukan TC di Jakarta dan TC di Bali. Tak hanya itu saja, timnas U20 juga mengikuti turnamen mini yang diadakan di Indonesia dengan 4 negara peserta, mulai dari Jordania, Suriah dan India. Namun tim besutan Indra Syafri justru mengalami 2 kali kekalahan dengan permainan yang buruk. Indonesia hanya berhasil menang melawan India yang merupakan tim terlemah. Tentu jika kita merujuk dari sejumlah persiapan panjang, seharusnya para pemain sudah matang dan dapat bermain lebih enak ditonton. Namun faktanya, justru jauh dari ekspektasi. Setelah mengalami kekalahan dengan permainan buruk tersebut, Indra Syafri mengeluarkan pernyataan, jika strateginya masih dirahasiakan, dan akan ditampilkan di turnamen resminya saat Piala Asia. Dengan pernyataan tersebut, tentu publik semakin penasaran dengan penampilan timnas U20 yang katanya sudah siap mengalahkan para raksasa Asia dan siap menembus Piala Dunia.
Namun pada faktanya, Indonesia harus dicukur gundul Iran dengan skor telak 3-0 tanpa perlawanan berarti. Mungkin jika timnas U20 kalah, namun dengan permainan yang indah dan enak ditonton, mungkin kekalahan itu masih bisa menjadi obat rasa kecewa publik. Namun sayang, Indonesia justru kalah telak dengan permainan hancur-hancuran.